Aku Iqbal, Brand Ambassador di Society, mahasiswa akuntansi FEB USU, and this is the story behind me. Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Iqbal. Di sini aku ingin sedikit sharing waktu aku SMA dulu. Jadi dulu aku SMA di salah satu sekolah Islam di Kota Pekanbaru. Dan ketika masuk SMA, aku pilih jurusan IPA. Kenapa aku pilih jurusan IPA? Karena disuruh dan diwajibkan oleh orang tua. Waktu itu sempat sedikit battle dengan orang tua, karena waktu SMA kan ada 3 pilihan jurusan, ada IPA, ada IPS, dan juga ada bahasa. Entah kenapa, entah kekuatan dari mana, otak aku itu bilang, aku pengennya kelas bahasa. Karena mungkin aku suka dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pokoknya segala sesuatu tentang sastra lah aku suka. Saat pendaftaran itu ada sedikit drama lah, battle dengan orang tua, kenapa nggak boleh pilih bahasa, kenapa harus pilih IPA dan sebagainya. Alasan dari orang tua itu, kalau pilih IPA itu kesempatan dunia kerja itu terbuka lebih luas dan sebagainya lah. Siasat dari orang tua. Kemudian akhirnya pasrah dan ya udah masuk ke kelas IPA. Terus kemudian singkat cerita tamat dari SMA itu tahun 2016. Masuk mendaftar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi waktu itu pada saat pemilihan PTN ikut SNMPTN 2016. Itu juga dipilih dan diwajibkan oleh orang tua. Jadi orang tua aku tuh mewajibkan untuk milih 3 PTN top Indonesia. Pilihan pertamanya itu UI, pilihan kedua UGM, dan pilihan ketiga itu ITB. Dengan jurusan yang wow pokoknya. Itu jurusan kedokteran, teknik sipil, dan juga arsitektur. Mungkin orang tuaku berpikir kalau aku bakal lulus karena memang waktu SMA bisa dibilang nilai aku cukup tinggi ya untuk bisa bersaing masuk SNMPTN di PTN top. Terus kemudian ketika pengumuman ternyata rezekiku belum di situ dan tidak lolos di semua pilihan SNMPTN 2016. Di saat itu ada sedikit tekanan juga dari orang tua dan ya adalah sedikit kekecewaan dari orang tua ya. Mungkin namanya orang tua, anak yang nggak lulus mungkin ada sedikit kecewa. Jadi ada sedikit demotivasi yang diberikan ke aku. Bikin aku down juga, tapi ya tetap berusaha untuk bangkit lagi. Ikut lagi SBMPTN 2016. Pilihan yang sama juga dengan pilihan jurusan yang sama. Keren kan? Kemudian singkat cerita gak lolos lagi karena mungkin rezeki aku gak di situ. Jujur di situ aku sempat depresi ya, karena tekanan dari orang tua itu sangat tinggi waktu itu. Kenapa SNM dan SBM gak lolos sementara nilai rapormu tinggi? Ya itu tipikal orang tua ya, mungkin teman-teman juga pernah merasakan. Kemudian di tahun yang sama itu hanya ada satu jalur yang masih buka, itu UMPTKIN, itu jalur ujian tertulis khusus untuk masuk UIN seluruh Indonesia. Jadi itu istilahnya harapan terakhir ya. Akhirnya aku daftar dan milih 2 UIN. Yang pertama UIN Sumatera Utara dan yang kedua adalah UIN di Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan pilihan nomor 1 itu ekonomi Islam dan yang kedua itu jurusan sastra Inggris. Dan alhamdulillah di tahun 2016 jalur UMPTKIN itu lolos di pilihan pertama. Jadinya tahun 2016 aku berkuliah di UIN Sumatera Utara jurusan ekonomi Islam. Kemudian berlanjutlah di tahun 2017. Ada terbuka kembali nih jalur pendaftaran SBM dan juga mandiri. Jadi SBMPTN aku ikut lagi tahun 2017 dengan pilihan Universitas Sumatera Utara. Jadi awal ceritanya itu aku pengen coba lagi di Jawa nih. Aku pengen coba lagi di Jawa karena aku rasa aku pengen melanjutkan pendidikan di Jawa gitu. Aku nggak mau lagi berada di Sumatera, aku nggak mau lagi di kota Medan gitu. Pengen cari experience baru, teman-teman baru, suasana baru. Jadinya aku pilih SBMPTN, aku ingin pilih di Universitas Airlangga, Brawijaya, di Ponorogo karena aku pikir mungkin persaingannya akan lebih rendah ketimbang di tahun sebelumnya yang aku daftar di UI UGM. Tapi pada saat itu orang tuaku melarang dengan alasan bahwa
kalau kamu mau di Jawa, kamu tuh harus pilih PTN-PTN yang paling top, seperti ITB, UI, UGM. Nggak boleh pilih yang lain. Karena kalau pilih yang lain, mending kamu balik aja ke USU, karena USU sama aja sebenarnya grade-nya sama mereka. Itu alasan orang tuaku lagi. Nah, kemudian akhirnya pasrah juga, ikut pilihan orang tua lagi. Jadi daftar SBM-nya di USU. Ketiga pilihan semuanya di USU, ketiga pilihan semuanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada jurusan akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan. Dan alhamdulillah lolosnya di pilihan ke-1 di akuntansi FEB USU. Jadi here I am. Sekarang aku udah semester akhir akuntansi FEB USU. Jadi hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman sebenarnya adalah it's okay untuk lintas jurusan. Dan gak selamanya hal yang kamu pikir itu buruk dan gak sesuai sama kamu, itu akan menghancurkanmu, enggak. Karena di sini aku sudah membuktikannya dan aku masih duduk di sini kuliah jurusan akuntansi FEB USU. Yang dulunya waktu SMA, aku tuh IPA, aku suka dan seneng banget sama yang biologi, dan nilai biologiku waktu SMA itu selalu tinggi, paling tinggi dari teman-teman yang lain. Karena memang waktu dulu itu mimpiku, cita-citaku dari kecil sebenarnya adalah menjadi dokter. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain. Mungkin Tuhan yang maha tahu ya, Tuhan maha mengetahui segalanya, sudah merencanakan kehidupan kita dengan baik. Dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi, aku sebenarnya nggak nyangka kenapa diri aku yang kecil dulu ingin jadi dokter, mempunyai mimpi seorang dokter, tiba-tiba jadi akuntan sekarang. Dan sekarang aku bekerja sebagai auditor. Teman-teman bisa lihat nggak sih perbedaannya dari dokter menjadi auditor, itu sangat lintas jurusan yang sangat besar. But it's okay, itu nggak apa-apa. Karena balik lagi sebenarnya kehidupan ini tuh punya cerita yang unik dan jalan yang unik untuk kalian arungi. Dan kalian nggak akan pernah tahu di titik mana kalian akan berlanjut, di titik mana kalian berhenti, dan di mana kalian akan pergi. Karena di sini sekali lagi aku sudah membuktikannya dan mind blowing juga sebenarnya. Tapi kalau dibilang menyesal, enggak. Karena penyesalan itu sebenarnya nggak perlu.